termasuk posisi beliau di teras. Jangan tangan. Berarti hari ini diantar ke Polda, Pak ya? Mas Budi. Mas Budi. Jadi jangan ya. Tak usah. Jangan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Sejak pagi tadi hingga malam hari ini upaya penangkapan MSA, tersangka pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiah, Jombang, Jawa Timur, masih terus berlangsung. Mulai dari kronologi kasus pencabulan hingga dicabutnya izin pesantren oleh Kementerian Agama menjadi pembahasan kami dalam iNews Prime malam hari ini. Kita mulai iNews Prime bersama saya, Abraham, silakan. Pemirsa, hingga malam ini MSA, anak kiai tersangka pencabulan santriwati di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, belum berhasil ditangkap. Polisi masih mencari tersangka sambil mengepung pondok pesantren. Ratusan aparat kepolisian masih berjaga-jaga di luar pondok pesantren Sidikiah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seluruh sudut pesantren tidak lepas dari pengawasan polisi. Hingga saat ini polisi belum menemukan tersangka pencabulan MSA yang kasusnya bergulir sejak 2017 silam. Polisi juga masih berunding dengan pihak keluarga pengasuh pesantren agar kooperatif dan menyerahkan tersangka. Menanggapi masalah ini, Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Ma'al Bahrain Sidikiah, Jombang, Jawa Timur. Pihak pesantren dianggap menghalang-halangi proses hukum. Langsung saja kita akan pantau perkembangan terkini dari Pondok Pesantren Sidikiah, Jombang, Jawa Timur. Ada rekan kami, Oki Arisandi. Selamat malam, Oki. Kami dengar ada janji dari Kiai di sana untuk menyerahkan tersangka. Apakah itu sudah dipenuhi? Ya, selamat malam Abi dan juga pemirsa. Betul sekali, janji yang sempat disampaikan oleh sang ayah dari tersangka MSAT, yakni Kiai Mukhtar Mukti, yang mana disampaikan pada siang tadi bahwasannya beliau berjanji akan menyerahkan sang putra yang menjadi tersangka atas kasus kekerasan seksual kepada para santriwatinya ini telah disampaikan. Namun meski demikian, hingga malam hari ini proses penyisiran dan juga pencarian oleh petugas kepolisian baik di Polda Jawa Timur maupun Polres Jombang masih terus berlangsung di area Pondok Pesantren Sidikiah. Itu artinya proses penangkapan paksa atau penjemputan paksa yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari ini hingga saat ini masih belum membuahkan hasil. Pun demikian, memang tidak ada aktivitas yang signifikan dari tadi sore hingga malam hari ini. Kondisi terpantau cukup kondusif, di mana hanya ada warga sekitar saja yang terkesan penasaran ingin mengetahui bagaimana perkembangan proses penjemputan paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka MSAT ini, apakah sudah membuahkan hasil atau tidak. Sementara untuk aktivitas tim kepolisian sendiri hingga malam hari ini belum ada aktivitas yang signifikan. Tadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hanya ada beberapa mobil yang keluar saja, ada 2 unit truk kepolisian yang keluar,
namun tidak membawa tumpangan apapun. Juga ada satu kendaraan unit barakuda yang keluar, dan hingga saat ini terlihat di sepanjang jalan menuju area Pondok Pesantren Sidikiyah belum ada aktivitas yang signifikan terkait dengan update terkini apakah tersangka MSAT sudah berhasil diamankan atau belum. AB. Oke, bisa Anda gambarkan kepada kami, sambil tentu saja kita mau lihat situasi terkini di sana. Kendala apa saja sebetulnya yang dialami petugas? Apakah betul bahwa penghalang-halangan itu masih terjadi, atau di sisi lain ada upaya penyembunyian di dalam pondok pesantren yang disebutkan ada beberapa tempat-tempat kosong begitu? Baik, Abraham, jika situasi terkini di sekitar lokasi, baik di sisi kanan, depan saya, atau kiri saya, ini hanya beberapa warga yang sedang berkumpul saja. Jika tadi sebelumnya sempat ada massa atau simpatisan dari Pondok Pesantren Sidikiyah yang berusaha menghalang-halangi, ini adalah di belakang saya, namun kini sudah tidak terlihat ada lagi. Nah, saya harus minggir sebentar, Abraham, karena terlihat akan ada satu unit mobil yang menuju keluar. Namun dari pantauan kami dan dari informasi petugas, ini hanyalah mobil petugas yang sedang ingin keluar untuk sementara, bukan mobil yang mengangkut tersangka MSAT. Baik, rupanya ini hanyalah mobil yang ditumpangi oleh warga yang memang tinggal di sekitar Pondok Pesantren Sidikiyah yang ingin keluar. Memang untuk akses keluar masuk di sepanjang jalan menuju Ponpes Sidikiyah ini untuk sementara ditutup bagi warga yang tidak memiliki kepentingan. Hanya petugas kepolisian saja dan warga yang memang tinggal di area sekitar Pondok Pesantren Sidikiyah yang diperbolehkan keluar masuk. Dan terkait dengan upaya penghalang-halangan, apa kendala yang dialami oleh para petugas, tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, bahwasannya luasan area pondok pesantren yang mencapai 5 hektar ini dan banyaknya ruangan-ruangan baik yang terisi atau digunakan maupun ruangan kosong. Hal inilah yang membuat para petugas ini membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyisir satu persatu ruangan tersebut guna memastikan MSAT sedang bersembunyi di sana atau tidak. Meskipun tadi kami sudah menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jawa Timur apakah MSAT ini memang benar berada di dalam pondok pesantren atau tidak, belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Kabid Humas Polda Jatim hanya menyampaikan bahwasannya mohon dukungan doa dan masyarakat untuk bersabar, di mana setidaknya hari ini petugas kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin sebagai langkah akhir untuk menjemput paksa MSAT guna nanti segera dilakukan proses persidangan di pengadilan. AB. Upaya persuasif komunikatif sudah dilakukan. Apakah Anda juga mendengar mengenai strategi terakhir yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan kerjanya berbuah hasil? Kanan kiri, rapat sih, kanan kiri, Baik, tadi kami juga sudah menanyakan kepada Kepolisian Polda Jawa Timur bahwasannya manakala hingga akhir hari ini petugas kepolisian masih belum berhasil menjemput paksa tersangka MSAT ini, apakah proses pencarian atau penangkapan akan dihentikan untuk sementara sewaktu atau akan dilanjutkan keesokan harinya. Kabid Humas Polda Jawa Timur belum memberikan konfirmasi secara pasti terkait dengan apa upaya maupun strategi lain yang akan dilakukan setelah melakukan penjemputan paksa hingga malam hari ini. Artinya tadi Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jatim hanya menyampaikan secara tegas terkhusus untuk keluarga tersangka MSAT ini untuk bisa bekerja sama kooperatif untuk bisa segera menyerahkan putra mereka yakni MSAT untuk nanti dilakukan penyidikan dan juga proses persidangan terkait nanti dengan vonis benar atau salah yang memang belum kita ketahui
bersama akan diserahkan kepada pengadilan negeri untuk proses peradilan, dan setidaknya ini bisa memulihkan bagaimana kondisi saat ini yang memang sedang tidak kondusif, terutama untuk dunia pendidikan sendiri. AB. Ya, termasuk memulihkan martabat kepolisian juga, itu yang akan dinanti oleh siapapun karena tak seorang pun kebal di mata hukum, dan kita akan nantikan seperti apa proses yang sedang berjalan di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Oki Arisandi. Kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Ratusan pendukung MSA tersangka pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur ditangkap. Mereka diamankan polisi karena berupaya menghalangi proses penangkapan MSAT. Ratusan pendukung MSA tersangka pelaku pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Sejak Kamis pagi, para simpatisan MSA ini digiring keluar dan dimasukkan ke dalam kendaraan petugas karena menghalangi proses penangkapan tersangka. Dalam proses penangkapan ini, seorang anggota polisi digotong dan dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tangan berdarah karena mendapat perlawanan dari pendukung MSA. Hingga kini, MSA masih bersembunyi dan polisi masih melakukan pencarian di dalam area pesantren. Jalan berliku harus dilalui polisi untuk dapat menangkap tersangka pencabulan santriwati MSAT. Ayah tersangka sempat berjanji akan menyerahkan anaknya ke polisi Kamis sore. Namun nyatanya hingga malam hari ini, janji hanya tinggal janji. Sejak Kamis pagi, ratusan aparat kepolisian telah mengepung Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Namun tersangka MSA belum juga kelihatan batang hidungnya. Ratusan pendukung MSA pun ditangkap karena menghalang-halangi penangkapan. Menyadari pesantren dikepung dan ratusan masanya ditangkap, Kiai Haji Muhtar Mukti, pengasuh Ponpes yang juga ayah MSA akhirnya keluar. Kepada Kapolres Jombang, ia meminta agar polisi tidak lagi berusaha menjemput paksa anaknya. Ia juga berjanji akan mengantarkan sendiri MSA ke Mapolda Jawa Timur Kamis sore. Dan nanti kalau masalah begitu, nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih, Mbak Yai? Iya. Kapan, Mbak Yai? Itu nanti setelah selesai acara ini. Hari ini? Pelantikan ini. Pelantikan hari ini. Berarti hari ini diantar ke Polda, Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Nggak usah. Macam-macam. Sementara polisi terus mengimbau agar pihak keluarga segera menyerahkan MSA. Polisi terus fokus mencari keberadaan MSA di dalam lingkungan Ponpes. Saya rasa polisi sudah berupaya sehumanis mungkin dalam upaya penegakan hukum ini. Sehingga saya menghimbau kepada keluarga tersangka MSAT ini untuk kooperatif membantu kami. Ya, sekali lagi kami menghimbau kepada pihak daripada MSAT ini, keluarga MSAT ini untuk membantu kami, kooperatif membantu kami. Meski pengepungan dilakukan sejak pagi dan keluarga berjanji menyerahkan tersangka pada sore harinya, nyatanya hingga malam MSA belum juga berhasil ditangkap. Gara-gara beda kostum, seorang supporter timnas U19 dikeroyok sekelompok supporter lainnya. Korban menderita luka di kepala dan wajah. Sementara sebuah rumah ludes terbakar akibat ledakan gas LPG di Lebak, Banten. Kami rangkum informasinya dalam berita pilihan. Hanya karena berbeda kostum usai menonton pertandingan timnas U19, seorang remaja di kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam menjadi korban pengeroyokan sekelompok supporter lainnya dengan senjata tajam dan stik golok di depan Stadion Patriot Candrabaga. Pengeroyokan terekam kamera warga. Beruntung korban diselamatkan oleh para pedagang yang berada di sekitar Stadion Patriot Candrabaga.
Akibat pengeroyokan ini, korban menderita luka di kepala dan wajah. Bahkan teman-teman korban yang mengetahui rekannya dikeroyok langsung mengejar para pelaku. Namun para pelaku langsung kabur. Sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor dan tiang tengah lampu penerangan jalan hingga roboh. Warga sekitar dan pengendara yang mendengar benturan keras langsung keluar dan berhenti membantu korban pengendara motor. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Tanah Syaifuddin Tebo. Sedangkan pengendara mobil warga Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Jambi tidak mengalami luka. Sebuah rumah permanen di Kampung Cibilik, Desa Girilaya, Cipanas, Lebak, Banten, ludes terbakar. Warga sempat mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah yang diduga berasal dari tabung gas ukuran 3 kg. Diduga tabung gas ukuran 3 kg ini bocor dan menyulut api hingga membuat seluruh isi rumah hangus terbakar. Sulitnya akses kendaraan membuat mobil dinas pemadam kebakaran tidak bisa menuju lokasi kebakaran. Warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. 5 orang petani tersambar petir saat berteduh di gubuk tengah sawah Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang meninggal di lokasi dan 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Korban tewas adalah Safi Ijugroho, Zainuri, dan Imam Fatoni. Semuanya adalah warga Cibelok, Taman Pemalang. Sementara korban luka adalah Sugito, dan korban masih dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang. Saat kejadian, mereka sedang bekerja di ladang dan hujan deras, lalu berteduh, namun naas hingga tersambar petir.